Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, terdiri dari 3 orang. Yang pertama Primus Yudhistio, yang kedua Ika Puspasari, dan yang ketiga Anita. Baik, kami di sini akan membahas tentang perumusan visi, misi, dan strategi dalam manajemen satuan pendidikan. Perkenalkan, saya Anita akan menjelaskan materi tentang visi satuan pendidikan. Visi adalah wawasan yang menjadi arahan bagi satuan pendidikan dan digunakan untuk memandu perumusan misi satuan pendidikan. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan kemana satuan pendidikan akan dibawa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa visi satuan pendidikan ini merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah satuan pendidikan menuju masa depan yang lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, yang pertama, satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Yang kedua, visi satuan pendidikan terdiri dari A, dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Yang B, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Yang C, dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang D, diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan dengan memperhatikan masukan komite satuan pendidikan. Yang E, disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Yang F, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Rumusan visi. Visi yang tepat bagi satuan pendidikan akan menjadi akselerator atau pemercepat kegiatan satuan pendidikan bersangkutan, meliputi perencanaan strategi, perencanaan kinerja tahunan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi pengukuran kinerja instansi tersebut. Syarat perumusan visi. Yang pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Prosedur perumusan visi. Perumusan visi satuan pendidikan dilakukan prosedur dan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji makna visi satuan pendidikan di atasnya untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas satuan pendidikan yang tercantum dalam struktur dan tata kerja satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, rumusan satuan pendidikan tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali menjadi konsep rumusan visi satuan pendidikan. Yang keempat, konsep rumusan visi satuan pendidikan didiskusikan dengan seluruh anggota satuan pendidikan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Yang kelima, rumusan visi satuan pendidikan dikomunikasikan dengan seluruh stakeholders guna memperoleh penyempurnaan. Yang keenam, rumusan visi satuan pendidikan yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan satuan pendidikan sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota. Kriteria visi. Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. Yang B, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang C, sesuatu yang ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang D, menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak yang terkait. Yang E, memberikan arah dan fokus yang jelas. Yang F, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam satuan pendidikan.
Yang G memiliki orientasi terhadap masa depan. Yang H mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota satuan pendidikan. Yang I menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan satuan pendidikan. Yang J menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang K memungkinkan untuk perubahan. Yang L mudah diingat, oleh sebab itu dirumuskan dengan beberapa kata saja dan tidak boleh melebihi 20-25 kata. Teknik perumusan visi. Visi satuan pendidikan dirumuskan dengan cara mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT, dengan cara menganalisis konteks tentang kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh satuan pendidikan, serta melihat peluang dan ancaman yang terjadi di sekeliling satuan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi adalah yang A. Melibatkan seluruh anggota satuan pendidikan dan satuan kerja untuk memberikan partisipasi atau sharing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang B. Menumbuhkan sikap rasa ingin memiliki mengenai visi yang akan dirumuskan bersama. Yang C. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota satuan pendidikan atau satuan kerja. Dengan pendekatan ini, seperti bottom up, akan menstimulasi segenap komponen yang ada dalam satuan organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi yang akan disepakati. Yang D. Rumusan visi yang berasal dari pimpinan atau top down perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh visi dari suatu sekolah, yaitu unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi, dan santun dalam pekerti. Jadi visi ini memiliki makna atau indikator visinya mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk melanjutkan atau diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mampu berpikir aktif, kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah, memiliki keterampilan, kecakapan non-akademis sesuai dengan bakat dan minatnya, memiliki keyakinan teguh, dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan konsekuen, bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perumusan misi satuan pendidikan. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian misi itu terlebih dahulu, yang mana misi itu adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi. Kemudian, dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok satuan pendidikan dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan satuan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pertama, misi itu memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, misi merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, menjadi dasar program pokok satuan pendidikan. Yang keempat, menekankan kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Yang kelima, memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan. Kemudian memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan unit pendidikan. Kemudian misi ini dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, termasuk kalau untuk pendidikan formal itu komite sekolah, dan diputuskan dengan rapat. Kemudian disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan ditinjau serta dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada di masyarakat. Kemudian tujuan dari perumusan visi ini yaitu visi satuan pendidikan adalah pangkal dari perencanaan strategi suatu pendidikan. Jadi misi satuan pendidikan ini menggiring penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Perumusan dan penetapan misi satuan pendidikan juga harus secara eksplisit dinyatakan karena untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi penetapan misi sebagai pernyataan cita-cita satuan pendidikan dan seluruh komponen yang terkait yang akan menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh komponen satuan pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi. Yang pertama, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Kemudian yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Kemudian misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik dari satuan pendidikan tertentu. Kemudian yang terakhir, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya kriteria misi. Rumusan misi yang baik mempunyai beberapa kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu rumusannya sejalan dengan visi satuan pendidikan. Yang kedua, rumusannya jelas dan bahasanya lugas, menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi yang ada. Contohnya, contoh misi dari visi unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi, dan santun dalam bekerti. Misinya diantaranya yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif, dan aktif dalam memecahkan masalah. Misi yang kedua, menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan lingkungan dan perilaku religius. Misi yang terakhir adalah menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primus Sudistyo, NIM 17002145. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok, yaitu tentang strategi satuan pendidikan. Sini yang pertama itu pengertian umum. Pengertian umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain itu pengertian khusus. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetisi inti. Perusahaan perlu mencari kompetisi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Selanjutnya itu perumusan strategi satuan pendidikan. Perumusan strategi satuan pendidikan merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi satuan pendidikan, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Selanjutnya itu ada yang pertama itu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh satuan pendidikan di masa depan dan menentukan misi satuan pendidikan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua itu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh satuan pendidikan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga itu merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan
dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat itu menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya itu perumusan strategi. Untuk merumuskan strategi satuan pendidikan maka perlu adanya manajemen strategi satuan pendidikan yang meliputi proses perencanaan melalui 2 tahap perencanaan, yakni yang pertama itu komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi, misi, dan tujuan strategik, dan strategi utama. Yang kedua itu komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal, organisasi, kontrol, dan evaluasi. Manajemen strategi sebagai proses terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Yang pertama itu perumusan strategi. Tahap perumusan strategi perencanaan eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dapat menggunakan teknik analisis SWOT. Yang kedua itu implementasi strategi. Tahap implementasi, pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek, kebijakan, motivasi, dan pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategis dan melambangkan strategi. Yang ketiga itu pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi, pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil monitoring itu, jika diperlukan maka semua strategi yang telah diterapkan dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang, mengukur prestasi, dan mengambil tindakan korektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.